boyfriend, terus Oh, itu judulnya apa? Oh boyfriend. gitu ya. Lagi. Ntar Boyfriend. di-tweet gitu ya. Yang lain. Dan bukan hanya itu, I'm such a nerd ya. Aku tuh sebenarnya hobi saya tuh belajar, baca buku, ngeles lah, inilah itulah. Buku saya udah baca belum? Hah? Buku saya Belum dikasih. belum ditulis soal. Terus jauh dari sambal terasi. Sampai saya akhirnya mesti bawa cobekan ke sana bikin sambal terasi sendiri di sana. Biarpun di sana tetap cinta Indonesia. Iyalah. Makanya kenapa setiap kali ngomong soal Indonesia terus. Gitu ya. Jadi cinta orang Indonesia juga. Pacar orang Indonesia. Dari artis, dari penyanyi sampai sekarang director, dancer, sampai ngurusin kayak beginian gimana? Sebenarnya tuh aku pengen nanya dulu. Why do you want to get involved in politics? Aduh. Agnes Monica. Apa Gimana? kabar? Baik. Ini udah bener-bener kayak ruangan ini nih. Iya, kayak gudang musician. rusak. musician Iya, banget nih. Jadi ini gitar-gitar semua sebenarnya nggak dipakai, cuman pajangan doang. Biar kelihatan kayak musisi gitu. Biar kelihatan punya hobi gitu. Ya, biar kelihatan keren dikit gitu. Apa kabar? Baik. Ini kebetulan lagi di Jakarta ya? Iya, kebetulan lagi di Jakarta, considering lagi ada ya kita lagi berjuang sama-sama lah ini COVID-19 ini. Semoga bisa jadi lebih baik gitu. Tapi sebenarnya tinggalnya nggak di sini ya, di Amerika ya? Iya, cuman kita bolak-balik sih. Kita bolak-balik memang lebih lama di LA gitu. Oh, gitu. Ngomongin bolak-balik, kalau aku udah bisa ngundang Agnes ke sini bisa dapat auto fallback gak nih di IG-nya? Bisa dong. Lah, itu dia loh. Itu sekarang coba cek. Sekarang yang penting itu ya. IG lu apa? Udah di-follow belum? Yang penting itu. 20 berapa juta? Instagram followers. 20. Waduh. Iya, nggak tahu. Wah, nggak jauh beda sama saya. Beda 23, sekian lah. Aduh. Jadi udah berapa lama Agnes di Amerika? Sebenarnya kalau tinggalnya sendiri mulai dari tahun 2016 lah. Kalau sebelumnya tuh lebih bolak-baliknya bener-bener kayak 3 bulan sekali ya kan, atau 2 bulan sekali. Kalau ini jauh lebih lama di sana gitu. Oke. Jadi dari sejak 2015 udah hanya di sini karena ya misalnya kayak ada kerja ya kalau sekarang karena ada COVID. Jadi ya keluarga pasti juga aduh takut Agnes janganlah naik pesawat dulu gitu kan, apalagi ke sana kan bisa 20 jam sendiri gitu. Jadi mereka agak concern and health first lah. Health first. Di mana? LA? Di LA. Oh, waduh, di sana kan kemana-mana naik mobil. Iya, jauh. kayak Jakarta lah. Iya. Kayak Jakarta lah. Jadi lebih enak sebenarnya, adjustingnya lebih enak. Saya sebenarnya kayak kota, kalau New York tuh mungkin seru ya. Cuman kalau New York itu kayaknya adjustingnya mungkin agak susah, apalagi weathernya juga. Wah, kalau lagi winter bisa blizzard segala macam. Iya. For me kayak udahlah kita anak Jakarta yang banyak polusi sama keringetan, kita carinya kota yang sama aja. Jadi kemana-mana nyetir sendiri sana. Iya, waduh, kemana paling jauh di sana? Udah pernah nyetir? Vegas nyetir sendiri. 4 jam. Ya 4 jam. Ya kalau yang lain-lain mungkin jadi malas ya kalau driving, paling gitu juga ya. fly kemana gitu. Ke Vegas ngapain? Tapi waktu itu ke Vegas kita sama-sama sama keluarga. Oh gitu. Jadi ya? kakakku juga ada di situ, keponakan juga ada di situ. Kalau mereka untungnya kalau saya lagi nggak bisa ke Indonesia, jadi mereka yang suka pergi ke sana. Oh, gitu. gitu. Enggak gambling. Enggak gambling. Nyokap yang gambling loh. Gitu ya. Kakaknya aja yang gambling ya. Nah di sana nggak kegiatannya ngapain lagi? Banyak sih, maksudnya kayak rekaman, terus udah gitu meeting ya kan, maksudnya banyak events juga yang harus kita attend. Events Terus kayak apa tuh? events ya misalnya kayak gini kan, saya juga baru sebenarnya harusnya tahun ini
saya ada tour sama Diana Jane gitu. Tapi of course karena COVID jadinya dibatalin, dipostpone. Terus ya events tuh kayak misalnya ada BET Awards atau ada iHeart Awards, ada kayak gitu-gitu yang mesti kita attend gitu. Oh, tapi kamu kan dapat juga ya awards-nya, udah banyak ya? Apa aja dapat awards-nya? Kalau total sih saya ada sekitar 180-an awards yang udah saya menangin. And then no big deal. Waduh, apa aja yang cuman paling ini apa? Kalau yang di LA itu mungkin pada saat lagi pertama kali saya dapat Billboard chart gitu kan, terus udah gitu dapat top 20 di urban chart yang di radio di sana kan juga susah ya masuk ke radio chart di sana. Itu mungkin the first thing yang mungkin this is good, this is what I've accomplished. Terus iHeart Radio Awards karena itu salah satu ajang penghargaan musik yang salah satu yang paling besar di sana. Dan ya waktu itu saya menang gitu. Oh, itu apa sih iHeart Awards itu? Jadi iHeart Radio Awards. Jadi gini, iHeart Radio itu kan salah satu radio paling besar di sana gitu. Jadi istilahnya mereka punya awards tuh kayak Billboard Awards, kayak ada kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener emang untuk menghargai musisi-musisi, artis-artis yang ada di sana gitu. Ya itu it's a really big award gitu. Waduh, selamat ya. Thank you. Terus katanya juga masuk ke top 100 most beautiful women in the world gitu. Iya, itu di 2020. Jadi katanya 5 tahun, udah 5 tahun terakhir. Oh, gitu. Cuman ya kalau for me ya aku thank you masuk ke situ, cuman I feel like the beauty of a woman itu mestinya ya bukan cuma dari muka ya, tapi dari self confidence, dari wawasan kita, dari gimana pembawaan kita. Jadi ya pada saat lagi saya dikasih tahu itu terutama sama fans, thank you so much. Tapi ya there's a lot more than that gitu. Siapa lagi yang masuk situ ya? Yang di Nggak tahu ya. Nggak tahu. Aku pokoknya waktu itu setiap kali di tag aja sama fans. Nah, sini lu masuk lagi loh gini. Thank you gitu. Nah, aku udah gonta-ganti rambut segala, udah angkat besi, nggak pernah masuk mana-mana. Ini gimana sih? harus sambil main gitar. Gitu ya. Harus sambil main gitar mungkin. Aku ini loh pemain pemusik juga. Iya. Nggak tahu ya. Nggak terkenal. Boleh ntar kita ini masuk ke band kita. Iya, aku juga udah nulis berapa lagu gitu. Udah banyak. Gitu. Udah banyak. Udah banyak, terus? Cuman nggak ada yang suka. Nggak ada. Gitu. Iya, nulis aja gitu ya. Nulis aja. Yang dengerin sendiri, rekaman sendiri. Kadang-kadang gitu kan. saya juga nggak suka gitu. Jadi bingung juga ngapain nulis terus ya. Bingung juga. Oke. Nggak apa-apa. There's first step for everything. Nah, itu dia. Tapi aku nulis lagu juga. Iya. Oh. Nulis pakai apa? Biasa semua. Pakai piano, pakai gitar atau pakai? Tergantung sih, bisa piano atau kadang-kadang saya tuh bisa cuman denger beat sama chord, terus dari gitu saya cuman di depan mikrofon lagi di booth-nya, vocal booth-nya, terus dari gitu ngarang sendiri gitu. Oh gitu. Nulisnya pakai ballpoint dong. Udah gak dijawab ini pertanyaan garing gitu. Menulis pakai piano susah. Gimana caranya? Kalau misalnya iPad kan nggak ballpoint sekarang. Lebih pintar. Terus di Amerika itu sekarang jadi apa musik terus atau rekaman terus atau? Jadi gini, sebenarnya serunya saya ini kan sebenarnya dari dulu itu terlibatnya tuh bukan hanya di depan layar, tapi juga di belakang layar. Maksudnya di belakang layar tuh mulai dari produksi music video saya sendiri, itu kita sendiri yang kerjain. Oh gitu, terus udah gitu sendiri? Direct juga saya direct sendiri. Terus udah gitu kita juga ada movie company sekarang yang memang bekerja sama movie company di Korea. Terus iklan juga kita pernah kerjain juga. Jadi sebenarnya cukup banyak di LA yang kita kerjain yang bukan yang nggak ada hubungannya sama saya di depan layar gitu. Jadi serunya di situ sih, karena kalau saya tuh ngelihat music itu kayak music itu kan core-nya. Tapi
I call myself a visual artist ya. Hmm. Jadi yang bukan cuman musiknya aja, tapi gimana caranya kita present this music to the world itu music video saya biasanya selalu ada cerita, harus cinematic, harus bagus gitu, harus ceritanya juga harus dalam. Kalau bisa malah dibikin story sendiri gitu kan, kayak mini movies atau mini series. Itu sih, jadi lumayan banyak. Apa video klipnya yang udah diproduce? Banyak sih. Jadi pertama kali kalau misalnya yang di Indonesia saya direct pertama kali itu sebenarnya waktu itu sempet sama Mas JD Mas. Waktu itu untuk video klip saya yang Godai Aku Lagi. Jadi waktu itu saya yang nulis storyboardnya apa segala macam. Tapi waktu itu kan saya masih muda banget. Berapa ya? 19, 20, 3 tahun lalu ya? 3 tahun yang lalu lah. Aku tahu banget nih. Tahu banget lah kita 3 tahun yang lalu. Nah dari situ saya memberanikan diri untuk okay, you know what? Ini kayaknya saya suka nih nulis yang kayak maksudnya di belakang layar, maksudnya apa yang dibayangkan saya benar-benar jadiin itu nyata gitu kan. Akhirnya dari situ saya beranikan diri kalau misalnya lagi ada show atau apa, kita juga coba direct sendiri. TV show juga kita direct stage-nya sendiri. Hampir semua yang kita lakuin di atas panggung itu kita direct sendiri. Mulai dari lighting sampai ke kameramennya juga kita yang kasih tahu misalnya maunya kayak gimana. Yang paling terakhir yang saya direct sendiri music videonya tuh kayak Boyfriend, terus judulnya apa? Boyfriend. Oh, gitu ya. Lagi. Ntar ditit gitu ya. terus Long As I Get Paid, Damn I Love You, of course. Itu collab sama artis lain atau sendiri? Enggak, kalau itu sendiri ya? sama yang music video yang sama Chris Brown. Nah itu juga sebenarnya gini, Chris Brown itu dia kan juga director music videonya dia. Tapi pada saat itu karena dia tahu saya direct sendiri, dia kayak pengen ngetes. Udah, gue kan tahu tuh lu direct your own music videos. Lu directin gue deh music videonya. Jadi kamu gitu. yang buat itu? Iya benar-benar semuanya dan ya dia benar-benar sangat satisfied karena dia memang such a real artist juga ya. Jadi dia appreciates lah that form of art gitu. Kok bisa percaya banget ya sama artis untuk ngedirect? Ya mungkin karena kan gini, pertama kali kita kenal itu sebenarnya awalnya karena dia ngelihat music video dan lagu-lagu saya. Nah pada saat kita pertama kali ketemu, dia bilang gila, maksudnya my respect to you karena lu mungkin di artis kedua, masih dia bilang yang gue lihat bukan cuma nyanyi doang tapi juga direct your own music videos karena dia juga direct his own music videos kan. Dari situ tuh dia ngelihat aku punya music video. Pada saat lagi kita rekaman, saya pada udah bilang, Chris lu yang direct atau kita direct atau no, like I wanna see how you direct gitu kan. Jadi orangnya emang gitu. Akhirnya pada saat lagi di mana di lokasi, sangat profesional deh, sangat profesional. Pas lagi hasilnya jadi juga dia bahkan sampai di IG-nya pun juga dia tulis ini kasih dia round of applause for making this beautiful music video. Jadi memang penghargaannya dia terhadap visual art itu memang sangat tinggi gitu. Jadi ya jadi seru aja kerjanya. Oke. Kalau sama Timbaland itu ini juga ngedirect juga nggak? Kalau sama Timbaland yang Kau Batal nggak. Enggak, yang itu enggak. Itu yang pakai baju ini ya, baju apa? Kebaya juga, baju dodot. Iya. Tapi by the way, lagu yang saya sama Chris itu, saya juga masukin sebenarnya sedikit Tari Jaipong di situ pada saat lagi nari sama dianya, tapi very very little. Tapi yang baju dodot itu Kau Batal. Kau Batal. Itu kalau pas lagi klip gitu yang koreografi siapa? Sendiri? Kita ada orangnya, orangnya di sana. Kita emang tim koreografi lah gitu. Kalau latihan begitu tuh biasanya berapa lama sebelumnya sih? Itu susah kan? Kan kelihatannya tuh banyak gerakannya gitu. Iya tergantung sih. Jadi yang sebenarnya susah itu adalah gimana caranya kita bukan cuman create koreonya, tapi gimana supaya koreonya bisa masuk juga ke setnya. Karena kan itu misalnya setnya, saya pengen setnya itu kotak kecil. Tapi gimana caranya koreonya itu supaya kotak kecil itu bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan. Nah itu yang kayak gitu-gitunya sebenarnya yang makan waktu agak lama. Jadi kayak misalnya gini, saya pengen gue pengen setnya itu di tangga sekolah.
Gimana caranya kita bisa memanfaatkan tangga sekolah itu dan koreografinya itu di situ. Nah itu sebenarnya yang lama. Kalau dari koreonya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu susah. Tapi gitu. that's the job of the director kan, dia yang ngedirect ini. Nah ntar di sini, itu di sini karena gitu ya? saya direkturnya juga, jadi ya enak kan. Nah jadi saya tinggal kasih tahu misalnya, ini by the way yang bagian ini gue pengennya di sini. Nah itu ntar sama kita everything sih saya sukanya hands on ya. Saya sukanya hands on. Kenapa? Karena for me art itu tuh kayak tanda tangan. My art itu kayak my signature. Jadi nggak mungkin saya keluarin sesuatu yang nggak ada sayanya gitu. Misalnya kan ada orang yang mungkin yang penting tinggal nyanyi, tinggal datang kalau kasih syuting dia ya pokoknya tinggal di situ aja gitu. Kalau saya benar-benar hands on, mulai dari makeup, mulai dari tarian, mulai dari jalan cerita. Kenapa? Karena saya selalu pengen fans saya itu ngelihat sesuatu yang otentik dari saya. Jadi they know that okay, this is a piece of Agnes Mo gitu. Tapi gimana kan susah kan, satu di layar belakang layar, satu di sini. Susah sih dan kadang-kadang tuh sampai kakak saya tuh waktu itu kan kita punya 4 music videos ya, 4 music videos waktu itu ya kok ya. 4 music videos langsung jadi satu dikerjakan dalam waktu seminggu. Dan itu itu sampai ya saya tidur cuma 2-3 jam karena kan maksudnya kita mesti habis dari editing, mesti apa lagi, mesti syuting, mesti ini, mesti ini. Cuman ya karena mungkin 4 music video dalam seminggu. Iya, waktu itu. Jadi almost every day. Dan itu kan karena saya yang direct juga, saya ini agak kewalahan waktu itu, tapi pada saat lagi udah selesai, begitu ngeliat hasilnya tuh kayak aduh, it pays off banget gitu. Mungkin karena I do it out of passion ya. Kita kan kalau misalnya do it out of kayak dari hati, pasti jadinya beda gitu. Butuh ini gak penari latar gitu atau figuran yang paling belakang banget gitu ya. Ini boleh banget nih. Ini boleh banget. Ini bener loh. Ini a promise loh. Kalau kita punya next music video nih. Ya boleh. Saya jago biasa iklan kaos kaki itu kakinya doang. Jadi kalau iklan kaos kaki sama jam tangan kasih tahu saya aja gitu. Siap. Oke, jadi kembali lagi ke Amerika. Seneng nggak di Amerika? Seneng dan enggak. Begitu seneng ya? dan enggak. Senengnya itu karena Kenapa mau ke Amerika gitu mungkin dari awalnya gitu? Oke. Jadi saya tuh selalu diajarin sama keluarga, terutama sama mami saya, kalau mau ngapa-ngapain tuh jangan setengah-setengah. Jadi goalnya itu selalu paling atas, gitu kan, puncak. Pada saat waktu itu saya di Indonesia, again bukannya mau being cocky, tapi memang masih just stating the fact. Pada saat waktu itu kan saya udah di atas sudah cukup lama gitu, maksudnya dari sinetron, terus saya udah menang ini, menang itu, terus dinyanyi juga. Saya pikir kalau saya udah di puncak, there's no other way but going down. Tapi kalau saya cari puncak yang lain, saya bisa naik terus gitu. Nah itu my mindset waktu itu pada saat itu. Ya itu ya mungkin karena didikan dari mami juga ya, maksudnya dia ya udah kalau misalnya mau ini jangan setengah-setengah gitu. Jadi Amerika puncak yang lain gitu. Puncak yang lain. Dan bukan hanya itu, I'm such a nerd ya. Aku tuh sebenarnya hobi saya tuh belajar, baca buku, ngeles lah, inilah itulah. Buku saya udah baca belum? Buku saya belum dikasih. Belum ditulis soalnya. Nah, jadi terus lanjut ini intermezzo garing nggak usah ya. Jadi pada saat waktu itu saya kepengen belajar dari yang the best lah gitu. Aduh, gue pengen deh kayaknya gimana ya mereka kalau lagi di studio, mereka sampai bisa bikin lagu seperti kayak gini tuh gimana sih caranya? Mereka seberapa detailnya gitu kan. Akhirnya waktu itu sekitar saya umur 18-19 tahun, saya buat satu vision folder. Saya nggak bikin vision board karena nggak cukup. Vision folder gitu. Folder tuh segini tebal.
I call that my pink folder journey. Apa isinya tuh? Isinya itu semuanya orang-orang yang saya mau kerja sama lagi di Amerika, yang saya mau belajar, I wanna learn from them. Saya mau ketemu supaya bisa wawasan saya jadi tambah luas. Siapa gitu aja kan. boleh bocorin? Wah banyak dari Timbaland, Justin Timberlake, sampai manajersnya pun juga saya ada tulisan, koreografer, dancers, sampai hal-hal kecil-kecil kayak director music videos, itu saya tulis semua. Dan di 2010, 2011 saya ketemu sama Timbaland. Jadi the first page di pink folder itu Timbaland. Nah kalau sekarang saya mau ngelihat lagi, itu udah banyak banget yang dicoret, yang dicek. Jadi udah terrealisasi, udah banyak ya? Iya udah banyak lah gitu. Dan sebenarnya tujuannya itu kan banyak juga sih yang nanya sama aku kan, kok Agnes udah segini lama, maksudnya fuelnya masih banyak gitu kan, kok nggak capek-capek gitu. I think it's because my goal itu sebenarnya never about fame. It's never about fame, tapi it's about learning. Ya, kalau learning kan kita nggak ada habisnya ya. Kayaknya abis belajar ini, oh ya ada lagi, yuk belajar lagi gitu. Kalau soal fame pasti, atau soal money, ya pasti ada waktunya, pasti gue udah I already have everything, ngapain gitu. Jadi my motivation, my goal tuh selalu tentang learning. Nah, pada saat lagi di sana saya ngelihat gimana caranya mereka bekerja, etos kerjanya mereka, etika kerjanya mereka, betapa mereka sangat detail sama hal-hal kecil gitu. Di situ saya kayak gini loh, kita tuh kadang saking detailnya, saya sama tim saya saking detailnya, kadang-kadang bukannya wah bagus nih, tapi malah dia ngomongin misalnya ribet lah. Padahal maksudnya sebenarnya detail itu kan yang sebenarnya menentukan kesuksesan kan. Kayak misalnya di stage kita maunya seperti apa, dry ice itu nggak mau karena takut ada yang jatuh, terus fabriknya harus apa. Jadi ngurusin sampai dry ice itu juga? sampai semua, karena saya pernah cedera gara-gara itu. Jadi we have to think about all the little things. Pada saat lagi di rekaman pun saya selalu bener-bener hands on, ini suaranya nggak boleh kayak gini, harus gini. Kadang-kadang orang yang tidak mengerti pandangan itu atau cara pandang kita pasti akan ngomongnya ribet. Begitu saya di sana, saya ketemu sama orang-orang yang jauh lebih detail dari saya. Di situ saya ngelihat bahwa no wonder mereka ada di tempat di mana mereka berada, karena mereka tidak mengecilkan hal-hal kecil. Wah gitu. itu pelajaran berharga banget nih, pantesan saya dibohongin terus sama anak buah nih. Karena gak pernah ngurusin Gak pernah ngurusin detail, tahu beres gitu. Gimana itu yang menurut saya mungkin memotivasi saya aja gitu loh. Jadi kayak feeling understood gitu, feel understood, feel appreciated. Jadi begitu mereka di situ, mereka ngelihat saya tahu saya mesti ngelakuin apa di studio, saya juga punya vision apa segala macam, they respect it karena mereka ngerti ya, bukannya malah kayak dinyinyirin, aduh lu ribet banget, tapi justru malah di appreciate. Di situ saya ngerasa kayak itu fuel, tau gak? Kayak oh wow, like you guys really understand me gitu loh, my point of view. Itu senengnya di kerjaannya seperti itu. Tidak senengnya adalah of course biar gimana jauh dari keluarga gitu kan, terus udah gitu jauh dari sambal terasi, sayur asem, kita mau gimana cara carinya kan di situ kan, sampai saya akhirnya mesti bawa cobekan ke sana bikin sambal terasi sendiri di sana. Oh gitu. But anyways ya itu ya, maksudnya kayak keluarga, terus udah gitu nilai-nilai budaya itu kan biar gimana, karena saya juga no matter how Americanized I am, tapi kan saya tetap lahir dan grow up-nya kan di sini gitu loh. Jadi banyak sekali nilai-nilai yang saya agak nggak cocok di sana gitu, lifestyle-nya nggak cocok gitu. Yang itu yang kadang-kadang bikin saya harus banyak say no to things yang mungkin buat mereka itu biasa, tapi I have to say no gitu kan. Itu yang nggak enaknya aja gitu. Jadi biarpun di sana tetap cinta Indonesia. Iyalah. Makanya kenapa setiap kali ngomong soal Indonesia terus. Gitu ya. Jadi cinta orang Indonesia juga. Pacar orang Indonesia. Tetep loh, gue di mana-mana pasti bisa langsung kan. Gitu ya? Tapi nggak apa-apa. Pacarnya orang kan pasti. Pacarnya orang dulu. Orang. Pasti. Yang penting orang dulu. Kalau ada orang
say? Ya pokoknya intinya gini, saya pokoknya whoever he is, itu memang harus yang must be a man gitu ya, kan. ya of course. Must be a man, itu udah pasti. Tapi ya harus yang memang sepadan ya. Mungkin maksudnya sepadan itu bukan cuma masalah kepintaran ya, tapi maksudnya kayak emotionally available. Mungkin itu yang maksudnya, karena buat saya it's really important especially for a woman yang kerja ya. Kita kan biar gimana ada hal-hal kayak feelings, emotions yang kita harus di-cater gitu loh. Nah itu yang menurut saya one of the most important thing, selain dari of course misalnya cowoknya harus misalnya seiman, terus udah gitu pinter segala macem ya. Tapi ya se-EQ-nya emotionally stable misalnya, atau emotionally available. Nah, itu sih yang I'm looking for. Ya kalau ada yang kriterianya cocok silahkan langsung tulis di komen di bawah. Kegiatan lain di Amerika ngapain aja? Bikin musik, bikin tadi lebih banyak itu sih. Film ya? Iya, film udah ada? Kayak belum, cuman kita lagi yang pertama kali kita sekarang, bukan pertama kali, maksudnya yang sekarang kita lagi bikin justru yang sama Korea, yang sama orang-orang Korea sekarang. Oh, gitu. Bikin film sama orang Korea, tapi di Amerika. Jadi ada setnya ada di Jakarta, Korea, dan di LA. Cuman kan sekarang kita lagi ya of course pandemi seperti ini kan semuanya ke stop ya, di postpone gitu. Jadi ya kita tahulah project semua juga banyak banget di postpone gitu. Oh, kalau aktivitas lain apa? Misalnya kan kayak ada jadi duta anti narkoba lah, terus jadi ngomongin perdagangan manusia gitu. Itu kenapa bisa sampai ini dari artis, dari penyanyi sampai sekarang director, dancer, sampai ngurusin kayak beginian gimana? Sebenarnya tuh aku pengen nanya dulu, why do you want to get involved in politics? Waduh, pengennya sih enggak. tapi kan ada kan that one reason. Enggak, kalau bisa tukeran. Ya kan ada kan pasti, maksudnya why do you get involved? And this is actually an honest question, like why do you get involved in politics? Ya, sebenarnya untuk membawa perubahan, membawa to make a change to the world, however big it is, or however small it is. I love how you answer because that's exactly what I'm trying to do. Ini belum ada di setting di belakang. That's exactly. Nggak di setting loh. Benar-benar that's exactly what I'm trying to do. Maksudnya adalah gini. Banyak orang yang melihat kayak entertainment business tuh kayak satu hal yang wah jelek gitu loh. Maksudnya glamorous oke, tapi pasti nih pergaulannya jelek nih. Nih pasti nih orangnya begini, pasti nih orangnya begitu. Nah sementara buat saya of course politics itu kan bisa artinya kan sebenarnya the power of influence to make a change, bener nggak? Power of influence. Sama aja kayak saya di entertainment, mungkin bidangnya beda. Saya menggunakan my power of influence dari platform saya to make a change. Contohnya, saya selalu berusaha untuk empower women, gitu kan. Apalagi kita tahu bahwa banyak sekali di negara-negara Asia yang dimana seolah-olah wanita itu perannya di bawah laki-laki, dijajah pria gitu kan. Sampai ada lagunya kan. Buat saya saya cuman pengen semua wanita dari kecil menjajah laki-laki. Jangan dong. Enggak juga. Bukan. Sebenarnya gini, feminism itu kan bukan tentang ngalahin laki-laki. Tapi sebenarnya to give women choices, options. Kalau dia mau jadi ibu rumah tangga, gak apa-apa, if it's your choice. Kalau lu pengen jadi wanita karir, nggak apa-apa, if it's your choice. Kalau lu nggak pengen punya anak, nggak apa-apa, cause it's your body, it's your choice. Kalau lu pengen punya 6 anak, 7 anak, it's okay, as long as it's your choice. Jadi maksudnya itu satu tentang women. Yang kedua, youth. Itu yang my biggest passion. Kenapa? Karena pada saat lagi saya di entertainment business ini, saya naik itu kan justru pada saat lagi saya umur 13-14 tahun tuh. Di situ saya ngelihat betapa banyak orang yang senioritas itu masih tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita nyanyi 13-14 tahun. Enggak, pertama kali nyanyi 6 tahun. Album pertama umur 6 tahun ya. 6 tahun. Saya masih ini nyusu. Tapi maksudnya saya benar-benar turning point saya itu kan di umur 13-14 tahun yang dimana pada saat itu saya udah develop my own opinions ya kan. Saya udah mau ini harusnya nggak kayak gini loh, ini harus pengennya gini.
udah ada visions di mana saya di situ go through, misalnya saya pengen brief orang-orang yang mungkin jauh lebih tua dari saya, dianggap lu kan anak kecil, tahu apa sih gitu. Bahkan sampai saya umur 16-17, pada saat lagi saya pengen brief ada misalnya direct stage act, padahal saya udah, wah aku orangnya detail banget kan, jadi udah ada sampai kayak ininya loh, ini harus begini, udah ditulis bagus-bagus, hanya karena mereka ngelihat lu masih remaja, lu tahu apa gitu. Itu yang buat saya jadi wow, maksudnya I really have to encourage youth untuk percaya diri gitu loh terhadap apa yang mereka yakini. Karena itu bisa jadi sangat discouraging untuk anak-anak muda to speak up their mind gitu. Gimana caranya mau speak up kalau misalnya baru mau ngomong aja udah tahu apa sih nih gitu kan. Nah itu jadi dua itu dari women dan juga women empowerment dan juga dan juga youth gitu. Kita menggerakkan youth, kenapa? Karena at the end of the day kita kan dua-duanya masih youth nih, yang asik. Kita kan masih 23 kan. Diskon banyak amat sih gue. Menurut saya mereka ini kita ini pendobrak barriers gitu. Nah kalau nggak ada orang-orang yang berani untuk mempertanyakan dogma-dogma atau teori-teori yang sudah ada, kita bakal old school banget, kita nggak akan maju-maju. Nah biasanya orang-orang yang tidak comfortable, tidak ada di comfort zone itu biasanya yang muda. Karena kita masih kayak punya banyak pertanyaan, lah kenapa begini? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Dan karena pertanyaan-pertanyaan itu, makanya we can make a change. Balik lagi kan, we want to make a change, and that's the reason why saya pakai platform saya misalnya jadi duta anti narkoba, di mana saya kasih tahu bahwa hey, I can be successful tanpa harus pergaulan yang jelek, gitu. Misalnya, saya tetap bisa menjadi wanita yang solid, yang baik, tanpa harus rambutnya harus panjang, harus feminin, harus pakai high heel. Gue kalau mau pakai sneakers, I'm still a woman gitu. Itu hal-hal kayak gitu yang saya bener-bener pengen make a change. Make a change ya. Wah, itu pelajaran yang bagus lagi nih dari Agnes Monica. Itu teman saya punya teman. Kebetulan dia ini mungkin ya tadi yang dibilang menganggap rendah wanita gitu lah. Dia nggak mau itu anaknya jadi ibu rumah tangga pakai high heels, soalnya anaknya cowok. Aduh, jangan ada yang ketawa, ini garing udah. Kacau. Kalau itu ntar beda topik. Itu udah beda topik ntar kita. Iya, anaknya sampai bingung gitu. Kamu nggak boleh ya pakai high heels gitu. Ya kan, gitu aku cowok. Oke deh, terus tadi perdagangan manusia gimana? Itu maksudnya kalau duta anti narkoba terus perdagangan manusia itu dipilih atau langsung dideketin, langsung gimana? Dipilih. Prosesnya gimana sih? Dipilih. Jadi waktu itu memang kita di approach ya kan, waktu itu dari MTV juga ya, waktu yang MTV Exit ya, jadi MTV Exit waktu itu punya program untuk istilahnya raising awareness gitu, bahwa hey, ini ada loh orang-orang yang bahkan bukan seolah-olah tapi memang orang-orang yang bahkan tidak punya kuasa atas hidupnya sendiri gitu. Dan waktu itu memang banyak sekali korbannya itu anak-anak kecil ya kan, dan of course wanita-wanita yang usianya masih di bawah 20, dan mereka mau raising awareness menggunakan platform saya, karena waktu itu juga saya masih sekitar umur 17-an ya, 17-18 tahun gitu. Saya ketemu sama beberapa korbannya, dan yang sedih adalah pada saat lagi korbannya itu sudah diselamatkan pun, secara psychological, psychologically dia masih feel seperti seorang tahanan. Itu yang sebenarnya sangat miris ya, karena dia udah bebas, dia udah dikasih lu silahkan mau sekolah lagi, mau apa segala macam, tapi mentalnya udah kayak terjajah gitu loh. Jadi dia nggak berani untuk mikir, gue ke depan pengen jadi gini. Karena pada saat lagi saya tanya, sekarang
kalau ini kita udah bebas gini, udah ini apa mimpinya ke Hmm. depan? Wah nggak tahu ya gitu. Hmm. Mau jadi apa? Apa ada yang mau ini? They don't have a clue. Gitu. Karena memang sangat ya kan sebelumnya kan ya semuanya serba diatur ya kan, mereka benar-benar nggak, bahkan mungkin punya hope aja nggak bisa. Nah itu yang sebenarnya waktu itu saya sedih banget, karena sebenarnya at the end of the day manusia itu apa kalau mereka nggak punya hope kan, kalau mereka nggak punya dreams, kalau mereka nggak, karena kalau nggak mereka nggak punya vision ya mereka nggak akan kemana-mana. Jadi di situ makanya kenapa saya sama tim sama kakak saya juga memanajemen ini harus kita harus terlibat gitu loh, supaya bisa orang juga bisa lebih hati-hati kalau misalnya ada orang yang menjanjikan apa yang aneh-aneh, lu ke Jakarta nih gue kasih ini, maksudnya jangan tergiur dengan uangnya gitu loh, yang hal-hal seperti itu. Tapi pernah kepikiran gak dari umur tadi 6 tahun mulai nyanyi, tiba-tiba sekarang bisa ngurusin anti narkoba, terus sekarang perdagangan manusia, sempat kepikiran enggak? Atau memang disuruh kakaknya aja? Nih kakaknya ngikut campur terus kali ya? Justru kakakku kadang suka kewalahan karena adanya banyak maunya. Oh gitu ya? Aku aja kenapa kalau banyak maunya. Jadi dulu waktu saya umur 10 tahun, kelas 5 SD, guru saya waktu itu kelas 5 SD udah almarhum, namanya Pak Yatno. Pak Yatno pernah cerita ke mama saya, ke mami, Bu, tau nggak tadi? Jadi dia cerita aja gitu, tadi di kelas kita nanya sama anak-anak, kalian tuh ke depannya maunya apa? Cita-citanya jadi apa? Saya waktu itu bilang saya mau jadi guru. Tapi saya bilang saya nggak pengen jadi guru cuman di kelas. Saya bilang saya pengen jadi guru di seluruh dunia menggunakan komputer. Padahal waktu itu internet belum terlalu ada, masih internet zaman dulu yang ada modem yang yang kayak gitu-gitu loh. Ya kan, terus belum ada social media, tapi umur 10 tahun saya udah ngomong kayak gitu. I feel like mungkin karena dari kecil saya udah kepengen kayak gitu, pada akhirnya ya apa yang saya lakukan sekarang menggunakan platform saya, saya berusaha untuk again make a change tadi. Ya benar, saya jadi guru untuk dunia lewat komputer. Like literally that's what I'm doing gitu kan. Jadi kalau ditanya kok bisa, ya maybe karena aku udah planet dari umur 10 tahun. Udah plan ahead-nya udah dari dulu ya. Pokoknya nih gue pengen gini. 10 tahun berapa tahun yang lalu gitu ya? Iya berapa tahun lah, 10 tahun yang lalu itu 10 tahun yang lalu. Dan bagusnya, nah ini ya ke parenting skill ya. Mami saya pada saat lagi diceritain itu, yang dia lakukan bukan menertawakan. Kan biasanya banyak orang yang aduh anak kecil nih, atau diketawain, oh it's cute gitu kan, oh lucu gitu. Tapi enggak, mami saya nggak ketawain. Justru maksudnya, oh bagus ya, tapi gimana cara? Jadi justru di support, dinyambungin ya. Justru di support. Nah I feel like justru karena I never feel like my dream itu something yang bisa diketawain atau something yang direndahin. Saya percaya sekali gitu loh. Saya maju dengan langkah yang I can do this. Dari dulu udah yakin, ada keyakinan gitu. Udah ada keyakinan. Mau itu ntar bakal kesampean atau enggak, yang penting kita maju dulu. Gitu. Kalau sampai di Amerika ini yang udah sekarang ketemu siapa aja tokoh-tokoh atau seleb-seleb yang yang paling berkesan lah mungkin gitu. Kalau ketemu kan udah banyak gitu loh. Sebenarnya yang paling berkesan waktu itu kalau paling berkesan sebenarnya waktu itu Britney, again balik lagi ke yang Pink Folder tadi, Britney Spears punya ex-manager dan juga Justin Timberlake punya manager waktu itu yang justru ngontek kita karena dia mau manajein kita gitu waktu itu. Tapi memang sekarang ini manajernya Britney Spears mau manage aku pada saat waktu itu. Jadi ex-manajernya namanya Johnny Wright. Dan dia sangat percaya sama vision kita, tapi memang sekarang itu kan kita tahu bahwa dia itu sudah, karena dia juga usianya juga semakin tua, dia pengen retire di bagian properti yang saya dengar ya kan. Saya sekarang udah ada tim yang baru. Itu mungkin yang di situ saya kayak wow, maksudnya all the people yang ada di Pink Folder banyak banget yang saya udah bisa checklist. Terus udah gitu pada saat lagi saya perform di LA, Mayor of LA-nya retweet saya gitu, kayak dia ngelihat saya waktu itu Villanova ya?
Siapa ya yang masih sampai sekarang kok Mayor of LA-nya. Siapa? Garcetti. Ya itu ya. Jadi waktu itu pas lagi saya Desember tuh saya lagi nyanyi di The Grove acara Christmas. Waktu itu dia foto dan dia post di Twitternya dia, dan buat saya masa itu penghargaan juga lah, biar gimana kan Mayor of LA gitu. Terus siapa lagi yang saya ketemu ya? Ya banyak sih, Timbaland, Missy Elliott. Missy Elliott juga. Iya, karena kalau Missy Elliott dia kan temenan baik sama Timbaland. Jadi setiap kali kalau kita lagi rekaman dia suka ada di studio yang satunya lagi, ya kita ketemunya di dining table-nya gitu, kayak ada dining room-nya di situ, kita suka ketemu di situ. Siapa lagi ya? Ya of course Justin Timberlake-nya. Justin Timberlake ketemu langsung. Orangnya gimana? Ya waktu itu sih kita nggak ngobrol ya, cuman karena satu manajer kan waktu itu, jadi ada acara buat United Nation juga waktu itu kalau nggak salah di LA. Ya itu dia ada di situ gitu. Aku tahu dari dulu NSYNC ya. NSYNC ya. Oke ya. Terus siapa lagi ya? Ya cukup banyak sih yang saya kerja sama. Kalau artis terkenal dari Indonesia pernah? Apa? Yang namanya Dia Sendro Priyono gitu. itu gitaris gitu kan? Itu gitaris kan itu? Itu mimpi jadi gitaris tapi nggak kesampaian terus. Oke deh Agnes, ini sebelum kita tutup, aku mau tanya, kira-kira pesan dari seorang Agnes Monica yang sudah meniti karir dari Indonesia dan punya visi yang besar sekali sejak umur 6 tahun, untuk kawan-kawan kita, pesan apa yang bisa disampaikan oleh Agnes untuk masa depan bangsa Indonesia? Sebenarnya ada bukan satu ya, kalau boleh dua ya. Yang satu, jangan terlalu banyak ngurusin orang. Jangan terlalu banyak nyinyirin orang, mendingan ngaca dulu, kita perbaiki diri dulu. Karena buat saya gini, bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar. Jadi coba belajar itu kan maksudnya harus yang kritik diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau kitanya udah makin baik, pasti bangsanya secara kumulatif akan jadi lebih baik. Daripada kita cuman, lu mustinya, why don't you criticize yourself, apa yang semestinya lu lakuin sendiri gitu. Itu yang selalu saya percaya. And that's what I've been doing. Makanya kenapa saya gak pernah ngurusin orang, gak pernah, kan itu ngabisin energi, satu ngabisin waktu, dan capek-capekin diri. Mendingan udah fokus gimana caranya untuk improve yourself. Terus yang kedua, resting is important. Maksudnya kita tuh kan dalam hidup ya, kita dalam hidup itu kan marathon, nggak cuman sprint gitu kan. Taking a break dan mental health itu is so important. Saya punya goal in life itu bukan to be famous, bukan untuk jadi kaya. Kalau misalnya jadi kaya itu, tapi semuanya udah dapat ya. Tapi semuanya malah kejadian gitu ya, famousnya, kayanya juga ya. Puji Tuhan gitu. Justru karena goalnya itu happiness gitu. Jadi saya nggak pernah ngoyo gitu loh. Kalau misalnya tiba-tiba ada project yang nggak jadi atau kayak gimana, saya nggak jadi kayak aduh duit gue jadi gini, gini, enggak. Karena my goal is to be happy. Jadi kenapa saya nggak takut untuk take a break. Itu penting banget. Banyak banget orang yang maksudnya begitu menggebu-gebu, lari terus sampai lupa istirahatnya. Begitu nyampe di gunung yang dia harus mendaki, dia udah habis. Dia udah habis energinya, udah nggak bisa berjuang lagi. Jadi itu taking a break and taking care of your mental health is so important. But are you on a break now or are you still doing a marathon? I'm doing a marathon and taking a break in between lapsnya. Makanya kenapa bisa jadi panjang. Umurnya bisa jadi panjang. Kalau lari terus nggak taking a break in between, nggak bakal sampai sekarang sih. Pasti saya udah aduh men, gue capek men. Aduh yang lain aja deh. Ya dan untungnya maksudnya family saya juga sangat respect itu dan beneran deh, it's so important. Aku nggak bisa
Aku begitu banyak ngelihat orang yang masih sampai sekarang ada anak kecil yang bunuh diri lah, ada yang maksudnya karena stres misalnya mungkin bullying di sekolah atau misalnya stres karena tugas sekolah ya kan, karena orang tuanya mungkin pressure them yang kayak gimana. Bener-bener mental health is so important. Jadi please take care of your mental health. Oke. Terima kasih sekali. Thank you. Agnes Monica. Nggak mau diajarin nari. Oh iya. Waduh, wah, ditantangin nari loh. Hey. Waduh, gitu. Thank you ya. Langsung yang unfollow banyak banget kalau begini. Makasih Thank you Agnes udah ya. diundang buat bisa share. Kita senang banget dan hari ini spesial kita kedatangan Agnes Monica dan semoga tadi apa yang sudah Agnes jelaskan bisa memacu bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang lebih baik, terutama untuk kalangan milenial. Walaupun saya sudah kolonial. Milenial juga, yang penting mukanya milenial. Mukanya ya. Jiwanya milenial. Gitu ya. Harus pakai 360 biar milenial. Oke, makasih banget. Thank you. Oke. Thank you so much. Semuanya. Bye. Assalamualaikum.